lebih lebih jejak aja kalau berespons ya terhadap kelakuan. Misalnya gini, si kan ibu bilang saya perhatiin Winstonnya cuek-cuek aja, terus tiba-tiba dia Winston nggak rebutan kalau Nelson duluan. Kalau Winstonnya sengaja kalau si Nelsonnya disuruh mandi, terus Winstonnya malah rebutan gitu kan. Nah Heeh. di situ kita santai aja. Kita panggil, ayo Nelson mandi. Terus dia nggak bergerak, Winston mau duluan, biarin aja. Sambil ibu bilang, kamu sih lama diduluin sama orang. Gitu. Nah, jadi si Nelson juga kita colek nih. Gitu. Itu sesuatu yang memang mereka tuh kan santai, bebeh banget kan, masa bodoh lah tepatnya. Nah, saya sering kali juga harus ngajarin anak saya gitu, kalau dipanggil tuh cepet. Kayak misalnya saya panggil gitu, dia lama pura-pura nggak denger. Tadinya mau saya suruh duduk samping saya, terus udah diambil orang. Nah, saya bilang, nggak bisa, udah ada yang duduk, kamu sih lama. Dan saya biarin aja orang duduk di samping saya gitu. Sekaligus saya mengajarkan kepada dia bahwa kalau kamu dipanggil ibu, itu cepet gitu loh. Di sini juga gitu. Jadi saya bolak-balik tuh di rumah atau lagi pergi atau apa. Nah, sama. Ibu mau Nelson mandi duluan. Dia lama kan, cuek. Winstonnya rebutan. Ya udah biarin aja. Karena apa yang dilakukan Winston itu terjadi juga di luaran. Kita kalah cepet dikit, tetot. Kan gitu. Nggak bisa dong kita bilang, Bu, nggak bisa duduk situ. Itu buat anak saya. Lah, sampai lu. Gitu. Dan saya yakin nih anak dua sebetulnya bisa. Cuman kadang males aja gitu loh. Kan. Yang saya benar-benar waspada tuh ini tentang apa namanya pipis tadi tuh loh, norak banget sih, apaan sih? Itu aneh Iya, banget itu. yang parahnya itu diminum itu ya Iya, kan. iya. Keidean pipis di botol aja saya udah sebel, ya Itu kan? kalau saya lihat sih dari dulu waktu Hmm. jalanan itu kan kan nggak ada Ya, ajarin itu. Kayaknya sejak itu jadi tapi terulang kan itu udah lama. nah, tapi ya sering-sering gitu terulang Nah, lagi. makanya jadi ibu udah harus harus tegur kenceng itu. Nggak boleh gitu. Kalau kalau saya mungkin ya jadi agak kencengnya ya botolnya udah nggak boleh dipakai lagi misalnya. Lebay-lebay dikit lah. Kamu nggak bisa, botol kamu udah kamu kencingin. Nggak tahu lah apa deh yang bisa membuat dia terus kemudian berpikir, oh iya ya, gua nggak boleh ya di situ gitu loh. Karena isi kepalanya tuh sebetulnya kita mesti ganti dengan bahwa kamu mau pipis apapun yang terjadi ya di kamar mandi, di kloset gitu. Itu juga agak susah sih kayak anak saya ya kita kan kadang-kadang lagi di tol atau di mana gitu nggak ada kloset, nggak ada kamar mandi, nggak ada apa. Terus sama bapaknya diajarin untuk di apa namanya pohon, ya kan? Yang kayak gitu-gitu tuh. Saya bilang perempuan nggak diajarin untuk di pohon ya. Jadi tahan sampai nemu kloset. Apaan tiba-tiba di pohon, di ban, apaan sih gitu. Baru mikir, oh iya ya benar juga ya. Kebetulan aja dia laki, gitu kan. Coba kalau kita. Nah Si itu. itu pernah juga sama papanya diajarin di ya itu di bawah pohon di bawah itu parahnya waktu kita bawa jalan-jalan taman-taman yang buatan itu dikencingin juga karena nampak pohon yang plastik-plastik itu Nah, di itu makanya saya memilih untuk tidak mengajarkan itu sebetulnya. Karena saya tahu mereka tidak bisa membedakan. Kalau bapak-bapak kan bisa membedakan. Kapan nih aman sama enggak. Nih kelihatan sama orang apa enggak. Kan ada malu. Kalau anak-anak kita kan enggak. hmm. Jadi saya memilih untuk kaku. Harus di kamar mandi. Kamu nggak suka tetap harus di kamar mandi. Pintunya nggak mau kamu tutup, pokoknya di kamar mandi gitu. Kalau saya. Nah susahnya kita gitu kan tarik ulur. Nah sekarang yang kita utamakan, ya kalau ada toilet di situ ya nggak ada cerita di botol. Nggak ada cerita, nggak ada. Gitu. Hmm. Pak boleh buat. Nah, itu masih banyak dilakukan oleh ibu-ibu juga kok. Wah, kepepet Bu, macet di tol, jadi di botol aqua. Harus aku bilang nanti kalau botol aquanya kamu dikencingin dia jangan cari saya. Baru sih, hah? Iya ya. Nanti dia, ya iyalah lo yang ngajarin aku bilang. Gitu.
Kalau ini kan jelas-jelas iseng karena kamar mandinya ada. Ya Heeh. kan? Meskipun ibu, apa karena dia mau minum? Lah kan dia bisa turun ngambil. Nggak ada alasan. Ih, amit-amit jabang bayi kalau sampai dia gitu kan. Mundur loh, kita jauh loh. Biar kata bisa ngitung, bisa apa. Kalau melakukan itu, kita mundur jauh. Makanya agak kenceng aja ibunya. Wah, itu nggak Hmm. boleh. Itu sama sekali nggak boleh. Kamu kalau kayak gini caranya, botolnya nggak boleh lagi dibawa ke atas. Kamu harus minum ke bawah. Bisa juga kenceng begitu. Ya ini udah 2 hari ini saya juga nggak kasih bawa ke atas. Iya. Nggak mati kok kalau kita kenceng gitu. Papanya yang merepet nanti. Nah iya, kan makanya saya bilang. Terus Saya nggak ikut campur. sekarang kayaknya si Nelson itu kayak semalam lah. Semalam kan saya ke dokter. Hmm. Ini kan dua dititip. Kayaknya kok sekarang jadi kayaknya saya udah permisi. Saya bilang mama mau ke dokter. Win-win sama nenek gitu. Dua-dua gini. Tapi Tidak, apa tidak. udah nangis-nangis si Winston kayak ngamuk-ngamuk dia. Udah ngamuk-ngamuk mau rebut rebut apa ya? Kan saya ada titik balon ya untuk mereka kan di mana dia main rebut, Tidak. main kasar. Oh, ibu lagi Jadi kerja kamu tuh apa sih? Terus, terus? karena dia kan ngamuk-ngamuk emosi dia kasar gitu kan. Ya akhirnya kena pukul, dipukulin kakak saya kan. Baru dia diem, tapi ya nggak senang. Nah, terus waktu makan lagi kayaknya mereka sekarang kalau di sana makan itu kayaknya nggak mau diatur. Kalau Loh? sayur dikasih langsung didorong Lah, gitu. Nah, kok gitu? saya nanya, kok sekarang jadi gini? Kayak wortel gitu kalau di rumah itu kan makan kan, bisa Ah, 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 ah. gini tangannya langsung dorong gini. Katanya kok main tenaganya tuh kuat lagi, Mm, dorong. mm, mm, mm. Kalau dipaksa makan langsung ngamuk. Si Sensen gitu juga sekarang. Kalau di sana Kenapa ngamuk. ya? Padahal tadi-tadinya nggak ada cerita gitu ya? Nah, makanya yang bulan kemarin aja nggak. Baru semalam inilah. Kalau saya di mereka makan di sana, kalau saya di tempat mereka nggak gitu. Begitu saya Oh. itu Jadi sekarang ini makin mengerucut, mereka cuma mau nurut sama ibunya. menurut mereka sih itu ya. Menurut ibu Kayaknya sendiri gimana? soalnya di rumah nggak pernah gini. Iya, Kayak makanya. semalam nggak. Bisa jadi karena mereka selama ini udah pergi pergi sama ibu, mereka maunya ikut. Jadi kalau nggak ikut, mereka bertingkah. Kalau saya bilang, mendingan neneknya sama kakak ibu itu tegas aja. Kalau mereka bertingkah, nggak usah kasih makan. Mereka takut mereka ngamuk itu loh, Bu. Nah, siapin ruangan di mana kalaupun mereka ngamuk, mereka nggak nyerang orang. Hmm. Entah kamar atau apa. Jadi jangan. Kalau ini kan jadi kayak lingkaran setan. Dikasih makan, marah. Nggak dikasih makan, marah. Jadi lama-lama nggak bisa dititipin. Kan pusing juga. Mundur lagi dong. Hmm. Ya kan? Sementara sebetulnya tadinya udah bagus. Jadi lagi bertingkah aja nih, lagi norak. Saya rasa sih lebih karena protes kenapa gue nggak ikut. Tidak. Kenapa lo pergi, gue nggak diajak. Iya, beres. Ini juga lagi norak nih. Ngeselin kan? Ya Di saya bilang kan ya. mereka bilang mungkin karena maunya diajak mereka Iya, bilang iya. Heeh. Tapi kan nggak berarti terus kita yang ngalah dong. Kalau kalau apa namanya? Nah itu dia saya agak susahnya karena ini kan neneknya sama uaknya lah ibaratnya gitu kan. Nah mereka juga harus tegas, harus sama seperti ibu. Sekarang yang tegas doang cuman ibu, yang lainnya nggak ada yang tegas soalnya. Kalah. kalau neneknya sih takut kalau gitu mereka nangis ngamuk udah sembunyi takut. Jadi terakhir ya karena dia udah ngamuk-ngamuk ya nggak tahu gimana ya memang dipukul baru diam dia. Boleh juga sih nggak apa-apa. Gimana juga Soalnya udah harus ada yang ditakuti sih. Kalau saya nggak apa-apa.
Sehingga besok-besok cuman diginin aja, udah tenang gitu loh. Karena alasannya nggak ada untuk ngamuk-ngamuk tuh nggak ada. Norak aja, ya Hmm. kan? Lawang nyoba gitu loh ibaratnya nyoba. Kalau Tapi saya, memang kalau misalnya memang dia menyusahkan dengan disuruh makan sayur, terus dia nggak mau wortel, ya udah makan wortelnya kalau sama ibu aja. kalau makan saya Heeh. bilang dia maunya apa. Cuma yang Ya, oke dorongnya oh, gitu. oh. Gaya bener gue libas juga loh. Serba salah mereka memang itu kita ajarin terus jadi belagu. Nggak Hmm. diajarin, kitanya salah juga. Nggak bisa apa-apa. Saya juga punya masalah yang sama nih di belakang saya nih yang saya omongin. Sebel. Tapi mungkin salah yang sesekali aja ya nggak sampai berterus terusan gitu nggak belum tahu ya. Ya nggak tahu, jangan jangan kita ambil resiko. Maksud saya, kita sih kita jangan berubah. Maksudnya ada saat di mana memang dia harus mau ditinggal, ya Hmm. kan? Cuma kita juga nggak mau orang ketakutan sama dia kan. Jadi kalau soal makanan ya udah, eh, pada saat dia misalnya gitu, apa budenya itu bilang nggak usah gitu. Kalau nggak mau ya udah harus ada gitunya. Tegesin aja gitu. Jadi juga jangan kok kamu gitu, jangan gitu. Tegesin aja apa pukul-pukul nggak boleh. Kalau nggak mau makan ya udah gitu. Nanti mereka akan ciut juga, ya kan? Kalau saya biasanya kalau kayak gitu saya masuk kamar, gak usah keluar-keluar kalau marah-marah. Gitu. Ini nih yang di belakang saya nih. Jangan mentang-mentang kamu besar terus semaunya ya. Ibu nggak takut sama kamu. Sementara orang lain udah pada ketakutan. Karena dia gede banget. Sementara saya kan kayak gini nih. Tuh dia dengerin tuh. Lihat kan bukanya. Ya emang nyebelin kok. Jadi saya sih nggak pernah, takut. Sama sekali nggak pernah takut sama dia. Cuma saya jaga jarak. Jadi saya juga nggak mau tolol. Saya nggak takut saya keluarin semua ini PD saya, tapi saya jaga jarak. Kan mereka itu seringkali melakukan hal tanpa mereka sadarkan. Mereka juga nggak sadar kekuatannya mereka seperti apa. Jangan sampai saya kena dorong karena dia nggak sengaja tuh sayanya, ya kalau cuman benjol. Kalau saya pingsan kan nggak lucu. Hmm. Gitu. Jadi saya juga jaga jarak. Nah bener, kalau neneknya langsung ngumpet tuh bener. Karena ya, ya hati-hati. Dua anak ini, mereka tidak tahu mereka tuh kuat. Hmm. Mereka cuma Iya. wah, wah, gitu doang. Bahwa ini kita bisa mental itu mereka nggak ngerti. Hmm. Jadi saya juga nggak bisa nyalahin kalau sampai terjadi apa-apa. Ya memang nggak ngerti gimana. Tapi saya juga nggak terima. Lo kalau nggak suka nggak usah marah dong. Udah bagus dikasih makan. Yang saya ada gitunya. Pergi tuh. Iya, iya. Jadi artinya adalah kita selalu harus ingat bahwa mereka tuh butuh dibimbing. Hmm. Apapun yang mereka lakukan itu tidak pernah dengan sengaja. Mereka juga lagi meraba-raba gitu loh. Yang selevel Koko juga masih meraba-raba, ya kan? Kita nggak bisa mengharapkan dia untuk, oh dia udah tahu, harusnya udah tahu. Enggak, emang namanya juga anak-anak. Hmm. Jadi kitanya, nah kadang-kadang ada saat di mana mereka itu, apa ya, emosinya itu lebay. Saya sih paham umurnya mereka umur emosi jiwa. Nggak tahu apa yang ada di pikirannya dia. Lagi kesel banget lah, lagi apalah, maknya pergi, pergi lagi lo gitu. Ye, kalau gue bisa nggak pergi mah, gue pergi yang lain. Jadi lebih lebih tegas aja nggak apa-apa, sama hindari hal-hal yang membuat mereka menolak dengan keras ya. Kalau lagi nggak mau wortel ya udah nggak usah gitu. Nanti jadi dikasih tahu aja sebelum ngasih makan. Kamu makan ini, kalau kamu nggak mau ya udah nggak usah dimakan. Karena mereka ngerti sebetulnya. Ya kan. Nah, bahwa terus dipukul mah biarin aja. Saya agak kejem. Ini nih satu nih. Kayak yang kelaparan padahal setengah 12 sudah makan kentang pakai opor. Orang baru jam segini. Kayaknya udah lapar banget. Gak beda kan sama kembar? Tuh di belakang saya tuh.
Anaknya mungil. Nah, dua-duanya lagi mungil-mungil banget. Ah, ya begitu. Iya. Ya kan? Jadi anu aja yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana lingkungan bereaksi ketika mereka lagi mau marah gitu. Bagaimana caranya supaya terus yang tadinya mau marah nggak jadi. Nah, itu diobrolin. Solusinya apa gitu. Ya kan? Karena bisa aja juga itu terjadi di sini, di rumah atau lagi di luar rumah. Pokoknya lagi norak, ya norak aja gitu kan. Nah, kalau saya sama anak saya karena dia sering dapat konsekuensi, kalau ketika dia mau ini, ingat ya, ibu bisa marah banget loh. Langsung dia nggak jadi. Karena kalau saya marah, itu saya, oh ya lah segede gini kan saya udah nggak bisa pukul. Tapi semua kesenangannya saya cabut, termasuk berbaring di samping saya. Enggak, ibu nggak mau. Kamu tadi nggak bagus kayak gitu. Jadi kalau ketika dia mau melotot-melotot, serem gitu. Semua orang udah pada takut lah kalau dia udah melotot-melotot. Saya santai aja bilang, kamu berani marah ya, ibu bisa lebih marah loh. Terus dia langsung berusaha cium saya gitu kayak maaf 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 nggak jadi gitu. Nah kalau misalnya lagi ibunya pergi, ibunya kasih wejangan nanti nggak boleh marah-marah loh. Kalau nggak mau makan ya nggak usah. Kalau mau nunggu sampai mama datang ya tunggu aja biasa aja. Mama kan ke dokter ke rumah sakit. Emang lama, gituin aja. Soalnya mereka dikasih tahu, diajak ngomong, mereka ngerti. Cuman ya mau mengerti atau tidak, nah itu pelajaran 4 orang itu. Itu yang ada Pak. Saya nggak ikut campur. Jadi itu yang jadi perhatian utama saya sama yang botol minum itu. Hah, itu bener-bener saya sebel banget. Nggak ada apa ya, nggak ada alasan lah untuk dikerjain, ya kan? Lawang toiletnya ada. Iya. Kalaupun sehaus apa sih loh, gitu kan? Ya kan? Tekan Oke, lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.